Guys, websitenya ada pop up selamat datang, kemudian kita bisa tutup, coba tutup. Nah, dia hasilnya mau nutup guys, tapi sangat lambat sekali ya. Kemudian ada tutup sekarang nih bagi yang nggak sabar. Klik. Nah, setelah diklik dia akan tampil loading lagi guys, loading progress bar nih. Kita tunggu dulu sampai progress barnya selesai. Oke. Nah, tambah lagi ternyata kayak gitu ya guys, loadingnya ya guys. Ini Oke guys, welcome back. Kali ini kita masih akan bergumul dengan AI ya, tapi kita akan mencoba AI saran dari Bro Sayanawan, yaitu Codium AI. Nah, itu semacam extension gitu ya kalau nggak salah guys. Jadi kita bisa pakai VS Code tanpa perlu code editor baru. Nah, project keseluruhan dari video ini dan next video itu kita bakal bikin sebuah website, di mana website itu nanti ada mini gamesnya berupa puzzle-puzzle UI UX, yang UX-nya itu akan sangat-sangat di luar nalar ya guys. Jadi tujuannya itu akan menguji kesabaran si usernya. Jadi bagi kalian yang kesabarannya sedikit tisu itu bakal nggak betah guys liatin website ini. Jadi kita langsung aja guys. Jadi ini guys, Codium ya, kurang lebih seperti ini tampilan websitenya, codium.com. Get extension ini dia ada beberapa juga guys, bisa dipakai di Google Chrome juga ya, tapi kita bakal install di VS Code aja nih guys. Jadi kita langsung buka VS Code extension Codium, install. Oke, kita tunggu guys. Bla 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 bla. Sign in Codium out. Kita sign in dulu guys si Codiumnya, kita perlu login ya. Dia sambil download ya, ternyata masih download, tapi kita harus sign in. Jadi multitasking juga ya. Oke, open Visual Code. Open. Welcome to Codium. Oke, kita open chat nih guys. Kita langsung open chat. Pertama-tama kita bikin dulu nih foldernya berarti ya. Kita bikin project folder baru nih untuk project kita kali ini. Feature kita cek di feature chatnya nih. Codium chat. Ini dia guys, open chat view, control shift A ya. Welcome to Codium most intelligent code assistant ya. Did you know tutorial to generate inline code while editing code? As anything. Oke, as anything nih. Oke, jadi untuk project website kita yang jelas itu pertama-tama sebuah website harus ada kata sambutan guys, kata sambutan atau welcome message. Tolong buatkan website dengan pop up kata sambutan. Nah, kalau di kursor kita bisa bahasa Indonesia, ini juga bisa ya, kita nggak perlu select bahasa, dia langsung bisa nih. Kemudian dengan pop up sambutan, informasi lebih lanjut nih guys, ujungnya atau ada sesuatu yang lain. Sementara itu saja. Coba kita lihat dulu nih. Jadi kita bikin website sederhana, saat orang akses website kita itu nanti ada sambutannya gitu guys, pop up gitu, pop up sambutannya. Oke, ini bisa kita pindah nggak ya ini? Tapi nggak apa-apa lah, taruh sini aja dulu. Pop up ini dia bikin HTML, CSS-nya langsung ya, langsung di satu file. Coba kita copy aja, new file, index HTML, kita paste, kemudian kita coba guys. Selamat datang. Oke. Nah, ini masih sangat plain sekali ya. Tutup. Nah, ini nih. Kita akan bikin sedikit berwarna ya guys. Tolong buat pop up-nya
lebih besar dan lebih stylish. Oke, kita coba ya. Oke, dia sedang kerja nih guys. Sedang kerja, kita tunggu. Ini dia ya. Sementara website kita seperti ini. Selamat datang, terima kasih mengunjungi website. Nah, idenya nanti eh, kita bikin kalau si user ngeklik tutup itu kita bikin dia nge-close-nya sangat lambat guys. Mungkin perlu 30 detik sampai si pop-up-nya ini close. Nah, bisa nggak si AI itu eh, membantu kita untuk membuat codingannya guys? Oke, ini sudah kelar ya yang kita bikin lebih stylish. Nah, ini lebih mending nih, lebih kelihatan kalau dia pop up kan, karena background belakangnya lebih dark, lebih hitam. Oke, selanjutnya nih, ini part yang seru ya. Tolong saat user klik tutup, tolong tutup pop-up-nya dengan sangat lambat sampai memerlukan waktu 30 detik sampai tertutup. Kita coba tunggu top up. Nah, dia pakai set timeout ya, pakai set timeout pada JavaScript untuk mengatur waktu tertutup pop-up menjadi 30 detik. Nah, kalau kita cuma pakai set timeout ini cuma kayak delay gitu guys. Jadi saat user klik dia delay 30 detik baru tertutup. Sementara kita bukan itu yang kita inginin tuh. Yang kita inginkan itu saat dia klik itu langsung ke close, cuma animasinya fade out gitu, fade out lambat banget. Jadi kita coba dulu lah. Kita coba dulu yang disaranin nih. Nah, tuh kan dia cuma kayak delay gitu guys. Yang saya jangan pakai timeout. Yang saya gimana nih enaknya nih promptnya ya. Yang saya maksud saat user klik tutup akan ada animasi fade out dan proses tutup pop-up-nya berjalan tapi sangat berjalan dengan animasi fade out yang sangat lambat dan memerlukan waktu 30 detik untuk pop-up-nya benar-benar hilang. Coba nih, bisa nggak ya kira-kira? Nah, kalau ini dia rada make sense ya, karena kita sudah mention fade out nih guys. Jadi ya itu, kita harus bermain dengan promptnya. Kita copy langsung, kita save, kita tes nih. Mana nih guys? Nggak ada. Tetap nggak ada fade out ya dia ya. Dia cuma sebatas masih time out. Ya, bukan begini guys yang kita mau guys. Ini saat diklik tutup harusnya fade out ya. Fungsi untuk menutup pop-up.
Ya, ini masih susah ya, kayaknya masih aneh nih guys. Coba kalau kita bandingin dengan kursor AI, apakah lebih mending dia? Coba nih guys. Nah, kita open folder. Oke, kita sudah di kursor AI nih guys. Coba kita bandingkan kalau pakai kursor AI, bakalan lebih better nggak ya? Tolong bikin saat user klik tutup. Tolong bikin animasi fade out pada pop-up-nya. Coba gini aja guys. Oke. Nah, kalau si kursor AI ini menurut saya lebih oke ya, karena dia per part gini guys. Jadi per part gini dia udah jelasin CSS-nya nanti bakal gimana, nanti perlu fungsi JavaScript gimana. Lebih oke sih kayaknya guys kursor AI ini. So far ya, mungkin kalau untuk use case yang lain mungkin Podium lebih oke ya. Ini fungsi close pop-up-nya kita replace, jadi kita nggak pakai. Ini dia time out sampai 1 detik ya, cuma 1 detik nih. Nah, ini rada mending nih guys. Cuma kita kasih waktu 30 detik nih. Jadi set time out, display none, remove class fade out, add class fade out. Berarti opacity-nya from 1 to 0, display none. Fade out 1 second. Nah, ini kayaknya kita tinggal main CSS guys. Coba kalau ini 30 second ya. Nah, ini baru lambat ya guys. Nih, lihat kan. Iya, lambat kan close-nya. Ini baru dia lambat nih. Oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Kita lanjut di sini aja guys. Kita lanjut di kursor AI aja ya sepertinya. Oke, jadi tadi ini solusinya lebih oke ya si kursor AI. Sepertinya sih sama-sama pakai GPT dia engine-nya itu. Cuma prompt kita mungkin sedikit berbeda ya. Nah, kita pakai ini nih. Kita pakai CSS animation fade out-nya. Kita bikin keyframe fade out nih dari opacity 1 ke opacity 0, berarti dari yang muncul jadi nggak muncul. Fade out waktunya kita set 30 detik. Oh, nice, nice, nice. Jadi untuk animasinya kita bisa pakai CSS ya, bagus banget. Kemudian untuk triggernya itu kita pakai JavaScript. Jadi saat si button tutup itu diklik, dia akan men-trigger JavaScript ini close pop-up. Nah, close pop-up ini dia akan menambahkan list atau menambahkan kelas fade out pada si pop-up-nya. Jadi styling ini akan terapply ya. Styling yang pop-up fade out ini akan terapply di pop-up-nya. Jadi dia bakal slowly closing gitu guys. Nah, oke nih, kalau begitu ini kan dia untuk remove class-nya ya. Remove class-nya juga perlu waktu 30 detik. Kenapa 30.000 di sini itu value-nya millisecond ya guys. Jadi 30 detik itu berarti 30.000 millisecond. Oke.
Oke nih, sudah oke sih. So far, dia sudah tertutup sangat lambat. Kita ganti aja menjadi 20 detik guys, rada cepet dikit ya. Jadi animasinya lebih kelihatan. Twing. Oke. Nah, kita belum selesai nih guys sampai sini. Kita kasih tombol jebakan ya. Kita kasih tombol jebakan, tombol tutup sekarang nih. Bagi orang yang nggak sabar pasti tertarik untuk memencet tombol ini. Langsung aja, tolong tambah saat saat tombol tutup diklik, tolong tambahkan tombol, tolong tampilkan guys, tampilkan tombol tutup sekarang nih, yang dimana saat tombol ini diklik, dimana saat tombol ini diklik, diklik, halaman website akan teroverlay dengan progress bar di senternya. Nah, nih kira-kira bisa nggak ya ini? Oke, div class pop up-nya dia di sini kan. Selamat datang. Ini dia ada button baru, tutup sekarang. Kita tambahkan. Nah, ini nggak bisa di scroll nih. Gimana nih? Kita apply aja langsung kalau nggak bisa di scroll horizontal ya guys. Nah, kita langsung aja biar apply semuanya. Intinya dia nambahin overlay ini nanti untuk menutupi ya. Kemudian progress bar, di sini ada progress bar juga. Dan kita perlu kasih sedikit konten nih guys pada halaman websitenya ya. Jadi kita tahu nih ini kena overlay apa emang gimana. Karena kalau nggak ada kontennya ini kan kelihatan emang kosong putih ini kan guys. Jadi kita bakalan coba kasih. Nah ini sepertinya udah selesai, kita setujui semuanya. Kita setujui semuanya, save. Oke. Nah, di sini rada aneh ya ini ya. Kenapa ini jadi begini, guys? Oke. Oke, ini langsung ke overlay ya malah ya. Aduh. Overlaynya padahal di HTML-nya dia overlay displaynya padahal pertama none ya. Dan sepertinya dia di trigger saat show overlay, tapi kenapa ini jadi begini ya? Oke guys, kita cek overlaynya, dia displaynya nggak none. Kenapa dia nggak bisa display none ya? Displaynya dia flag. Oh, ini guys, dia ada flag, ada none. Tuh, tuh. Nah, kenapa tutupnya jadi cepet ya? Ini balik lagi guys, kita kasih 20 second. Ini juga 20 second. Tutup. Oke, dia nge-close secara perlahan, kemudian kita tutup sekarang. Nah, oke guys, ini overlaynya udah bener ya, cuma button tutup sekarangnya itu harusnya hidden guys. Tombol tutup sekarang hanya muncul ketika setelah user klik tombol tutup.
Saya klik tombol tutup. Oke. Nah, ini overlay dan lain-lain. Jadi display flag masih sama. Window onloadnya dia ditambahin get elemen tutup sekarang display 6. Begini ya, ribet juga dia jadi di hidden dengan JavaScript guys. Kemudian kapan dia ditampilkan saat ngeklik ini dia juga ada komennya kan, jadi kita copy sekalian komennya ya. Nih, sembunyikan tombol tutup sekarang saat halaman dimuat, dan dia baru tampil. Nah, ini rada ngebug kayaknya guys, kita nggak bisa kesusahan nih scroll kanan kiri nih. Scroll barnya di sini, ini dia, cuma mentok di sini guys, dia aneh sekali nih. Ya rada ngebug ini, rada ngebug sih ini. Oke, jadi di sini dia kita apply aja dah, coba, karena susah ya di copy paste, di scroll scroll susah. Nah, ini dia masih balikin lagi guys, balikin CSS nya. Malah nggak jelas ya guys, malah nggak jelas ini sepertinya nih. Tutup sekarang ID, oh ini diganti ini, oke. Yes, kalau ini mah no aja ya. Kemudian ini apa nih, kita yes aja lah. Ini dia nggak kelihatan guys, inline block. Ini gimana nih maksudnya? Ini nggak ada yes nya guys. Kita accept aja dari situ. Oke. Nah, ini kan dia sih tutup sekarang nggak ada kan? Kita tutup. Dia nggak muncul juga guys. Show overlay, padahal tutup sekarang harusnya, tutup sekarangnya dia nunggu ini guys, karena dia di set timeout, ini dia dimasukin di set timeout, jadi dia nunggu 20 detik nih bakalan baru muncul. Aduh, Bambang si AI. Ini kita taruh di luar aja guys, kemudian kita reload, tutup. Nah, ini baru bener nih. Aduh, tutup sekarangnya kita kasih variasi juga guys. Nih, kita bisa pakai set timeout ya kalau kita mau mendelay suatu fungsi, suatu coding, itu kita pakai set timeout. Set timeoutnya kita bikin jadi di 5 detik pertama dia akan muncul nih buttonnya si tutup sekarang. Oke, nih tutup, kita tunggu 5 detik, harusnya dia muncul ya. Nah, ini dia baru muncul nih, tutup sekarang. Kalau kita tutup sekarang, dia bakal ada si loading bar. Ini nanti kita bikin loading ya, loading progress bar gitu ya. Oke, mungkin bukan 5 detik, 3 detik aja lah, nggak usah lama-lama. Nah, sekarang progress bar-nya nih guys, tolong bikin animasi progress bar-nya. Progress-nya dari 0% sampai 100%. 0% sampai 100% memerlukan waktu 10 detik. Bisa nggak ya? Kita coba
Nah, jadi tadi kita sudah bikin pop up, jika di close tutup, jika diklik tutup itu dia akan tutup dengan sangat perlahan. Kemudian akan muncul nih buat button tutup sekarang. Nah, ketika button tutup sekarang muncul, malah bukan alih-alih bukan tertutup pop-up-nya malah tampil loading lagi nih guys. Nah, kita kasih progress bar animation ini solusinya ya. Kita declare keyframe baru. Kemudian progress bar-nya kita replace nih. Kita replace udah itu aja ya sepertinya. Oh, kita coba tutup. Kita tunggu, ayo ayo tutup sekarang. Nah, ini dia progress bar-nya, dia begini ya. Tapi ini panjangnya seberapa guys? Lah, lah, gimana ini panjangnya ini? Gimana ini panjangnya? Tolong progress bar arah dari progress di progress bar adalah dari kiri ke kanan dan progress dan panjang progress barnya itu 50% dari sprint. Pertahankan posisi progress bar di center. Oke, kita coba nih guys. Kita coba guys, overlay-nya perlu kita improve nih. Dia ada display non, display flag nih. Display nonnya nggak bakal kepake kalau begini ya. Jadi kita tetap perlu bermain-main guys. Kita perlu progress bar-nya. Nah, ini kok dia nggak pakai JavaScript sama sekali ya, belum pakai JavaScript ini dia. Untuk progress bar-nya, dia cuma pakai keyframe. Tapi animasinya ini dia waktunya di mana guys? Di mana dia animasinya? Animasinya malah jadi hilang ah. Harusnya ini ada animasinya ini. Cuma kita coba aja deh. Tutup. Kita tunggu tutup sekarang. Nah, ini progress bar-nya udah. Cuma kan dia jadi nggak ada animasinya kan. Progress bar. Padahal kita cuma copy animasinya aja guys. Kita coba lagi tutup. Ayo tutup sekarang. Nah, ini baru oke nih, dia dari kiri ke kanan kan. Iya. Iya, iya, tapi sampai mana ini guys? Tapi sampai mana ini? Width-nya dia 50%. Tapi kenapa dia sampai begini? Oke, oke, oke. Oke, ini animasinya kalau kita matiin dia aslinya segini ya, aslinya 50% segini progress bar. Ini berarti tolong progress barnya itu tolong kasih kontainer pada progress bar. Ini aja deh, coba deh. Nih, div class overlay dia ngasih kontainer. Jadi progress barnya dia di progress container.
Kemudian overlay-nya display non, position fix, display flag ini masih nggak jelas ya, masih aneh. Dia ada display 2 kali di sini guys. Ini jadi salah satunya akan nggak berguna karena ada 2 kan. Jadi yang dibaca browser itu tetap 1 guys. Progress container with 50, posisinya jadi relatif. Oke, kita kasih progress container di sini. Progress container, progress barnya nggak ada perubahannya. Position absolute, animasi, tapi levelnya jadi 0. Levelnya jadi 0, posisinya absolute. Oke, progress bar animationnya masih sama guys. Tutup, kita coba tutup sekarang. Nah, kita cek nih kontainernya itu kontainernya. Nah, tapi ini udah bener nih guys. Dia udah nggak nyeleweng ke sana kan, udah nggak lebih gitu, nggak aneh-aneh lah aku. Tapi tenang guys, kita bakal bikin aneh-aneh tetap guys. Jadi ini progresnya kita ganti warna dulu. Jadi warna hijau mungkin biar lebih kelihatan ya. Jadi kita ganti background colornya di sini. Oke nih. Tutup. Ayo tutup sekarang. Nah, ini dia muncul loadingnya. Oke, set. Nah, ini dia anggapannya sudah 100% nih guys. Cuma si kontainernya itu gimana ya kalau kita bikin lebih jelas guys. Progress barnya ini animasinya kita matiin dulu. Kemudian kita coba kasih border 1px solid white. Nah, height-nya kita kasih height-nya dia harusnya sesuai height si progress barnya guys. Jadi kenapa dia nggak mau ya? All positionnya kita main-mainkan sama guys, malah nggak jelas ya dia. Kita height-nya kasih statis saja lah guys, karena progress barnya kan juga statis ya, jadi 20 gini aja. Oke, kita copy paste, kita tadi ngeset border dan lain-lain ke progress container. Nah, begini, jadi nanti kelihatan kan progresnya kalau animasinya ini kita jalanin. Dia kelihatan nih, jadi kelihatan sedang loading. Nah, kita belum selesai nih guys, kita belum selesai ya dengan loading ini. Kita masih menguji kesabaran user. Selanjutnya, jika loadingnya atau animasinya sudah selesai, kita akan nampilin button lagi guys. Oke, jika animasi pada bisa nggak ya dia, ini kan kita baru pakai CSS nih, sementara ini kita perlu JS nih, jadi kita lihat aja lah. Pada progress bar selesai, tolong tambahkan dan tampilkan button OK yang ketika diklik akan lebar progress barnya. Oke. Jadi tujuannya begini guys, saat ini kan loading, terus saat loadingnya selesai itu nanti ada button ya di sini oke gitu. Nah, saat si user klik oke, ini bukan tertutup guys, si overlay-nya ini bukan ngilang, tapi malah loadingnya itu memanjang guys, melebihi ini ya, melebihi si kontainernya.
Oke, jadi langsung aja guys, ini dia udah punya solusinya. Kita tambah di sini. Oh, salah. Kita harusnya tambah di overlay. Oke, button display none. Nah, display none ini untuk nge-hide ya. Jadi si elemen dengan ID si oke button ini secara defaultnya akan terhide. Kemudian dia ada fungsi JavaScript baru nih. Fungsi JavaScript-nya itu dia mentarget si progress bar, kemudian mengextend width-nya jadi 100%. Kalau sekarang kan ini 50% ya. Oke, menampilkan fungsi show overlay-nya juga perlu improvement guys. Kita copy. Nih, improvementnya itu di OK button ini. Jadi saat show overlay, OK button juga tampil nih. Dia setelah animation end ya, dia kasih event listener baru nih. Animation end. Bisa nggak ya kira-kira? Oke, langsung kita coba. Selamat datang. Tutup. Oke, tutup sekarang. Aduh, masih loading lagi guys. Ayo. Harusnya habis ini button OK-nya muncul. Ya, gak work guys, gak muncul. Nah, ini berarti sepertinya animation end-nya ini nggak bisa detect ya dia ya. Event listener animation end. Kita replay button OK belum muncul. Mungkin event listener animation end tidak tertrigger itu terpanggil ya, jadi dia mungkin tidak terpanggil. Trigger animation, oh dia ada progress bar animation. Oh, dia nambahi satu styling nih guys. Progress bar animationnya sama dong kayak ini. Jadi saat overlay itu dia nge-add class, trigger animasinya manual. Jadi animasinya di sini itu kita hilangin. Kemudian dia nge-add class manual nih, progress bar animation. Jadi saat si progress bar ini punya kelas baru, add progress animation, baru animasinya jalan. Cuma kita belum tahu juga ya apa ini animation end-nya ini berhasil atau enggak. Tutup, kita coba langsung tutup sekarang. Loadingnya masih oke. Oke. Ayo. Nah, belum juga guys dia guys. Padahal ini animation, progress bar animation. Nggak bisa dia guys, nggak bisa dia detect animation end ini. Animation detecting, coba kita googling aja guys. Sepertinya kita perlu googling nih, karena kita sudah membuat bingung si AI-nya ini guys. Animation, kita coba googling ya dengan keyword begini, GS event listener detect CSS animation and apa bisa ya. How you detect when CSS animation start and with JavaScript, find the appropriate element. Ini guys, dia harusnya pakai, tapi ini 2013 ya, nggak tahu masih relevan apa enggak. Elemennya kita cek nih di sini. Di sini kan dia progress bar itu dapat dari progress bar. Nah, yang kita animasi kan juga progress bar.
Harusnya sudah benar sih pakai animation and. Kita cek aja, kita kasih breakpoint guys. Kita buka source-nya, kita scrolling cari-cari ini tadi di mana ya? Ini dia animation end. Nah, sudah kita kasih breakpoint di sini. Sekarang kita cek apakah animation end-nya tertrigger. Tutup sekarang. Oke, ayo. Oh, oke guys. Jadi sebenarnya dia tertrigger ya. Event Leicester-nya udah bener nih guys. Cuma dia nggak bisa dapet. Dia buttonnya sudah dapet juga. Oke. Buttonnya dia dapet. Mungkin stylenya yang salah guys. Jadi si button ini nggak tahu nih ditaruh di mana. Oke, kita cek di sini nih. Oke, button. Oh, oke, buttonnya di sini guys. Gak bakal kelihatan dia ya. Ah, tinggal kita pindah berarti mungkin kita kasih margin top 10, 20, 30 begini. Jadi dia kelihatan di sini dengan float right. Jadi buttonnya di sini guys. Kita bikin gini aja deh. Oke. Oke, kita update di CSS-nya. Oke button, mana dia? Oke button, ini dia. Aduh guys, ternyata dia masalah posisi ya, bukan masalah logic, JavaScript dan lain-lain. Cuma masalah penempatan guys. Oke nih, kita ulang. Tutup, tunggu, sabar, tutup sekarang. Sabar, masih loading. Oke. Kemudian oke, kita play. Nah, ini dia. Tombol oke-nya sudah tampil, guys. Kalau tadi klik oke, belum terjadi apa-apa, guys. Oke. Berarti kita cek di fungsi expand progress bar ini ya, karena ini tuh harusnya dipanggil dari oke button. Oke, kita kasih breakpoint di sini. Dia sudah terpanggil juga. Width-nya harusnya dia sudah 100% ya ini ya. Progress bar width-nya sudah terset 100%. Cuma kenapa dia gimana kalau kita set 150? Enggak ngefek juga ya. Kita tanya aja deh di sini, kita komen. Fungsi expand progress bar. Fungsi expand progress bar tidak memperlebar progress bar walaupun CSS-nya sudah berubah dari 50% ke 100%. Walaupun CSS-nya CSS width-nya oke nih. Untuk memastikan bahwa teman berlebar, Anda perlu menyelesaikan cara pengaturan lebar progress bar. Contoh kode JavaScript-nya, dia sama nih, masih sama, dia ngeset si style width. Dan bahwa Anda menggunakan style width masih sama nih. Secara langsung dengan menggunakan kode di atas, fungsi seharusnya dapat memperlebar progress bar hingga 100%. Gak bisa guys. Ini dia udah 150 bahkan ya. Cuma mungkin progress container juga perlu dirubah guys.
Nah, progress kontainernya sepertinya perlu dirubah juga nih. Jadi ini 100. Si progress container juga 100. Oke, berarti coba begini berarti guys. Ini kan dokumen query selector ya. Dokumen query selector itu kita kita select juga nih, kita target juga si kontainernya. Jadi si kontainernya kelasnya progress container. Progress container. Nah, ini progress kontainernya juga 100%. Kita coba guys. Nah, kalau itu sudah terexpand, sepertinya kita perlu uh, mengulang animasi loadingnya guys. Ini kan dia animasi loading nih. Sepertinya kita masih perlu update atau masih perlu ngoding nih untuk, nah ini kan dia nggak ada animasinya nih guys, dia langsung aja nih besar gini, langsung tambah lebar kan. Cuma kita cek nih gimana nih kita ngasih animasinya. Button progress bar animation. Nah, saat saat progress bar expand progress bar, tolong ulang animasi loading progress bar. Oke, expand progress bar nih, dia tambahin lagi. Pertama-tama kelasnya di remove dulu guys. Jadi setelah kita ganti atau kita perlebar, atau sebelum kita perlebar ya, set timeout progress bar with 0%. Wow, sama dia ada ngeset bitnya 0% ya. Dia di add, kemudian coba deh kita copy aja deh guys. Ini fungsinya yang baru ya, seperti ini. Nih, kita pelajari nih. Kita pelajari tambah kembali kelas untuk memulai ulang animasi. Masuk akal. Set ulang lebar ke 0 memulai animasi dari awal. Oh. Oh. Oh, coba kalau kita kasih 50% ya. Berarti animasinya bukan dari 0 tapi dari 50% ya. Mungkin kemungkinan. Tapi di sini kita masih perlu ngeset si kontainernya guys. Kita masih perlu ngeset kontainernya. Nah, ini fungsi yang lama, kita komen aja sementara. Oke, langsung kita coba ya. Tutup sekarang. Masih loading. Masih loading. Oke. Nah, ini guys. Ini baru rada mending ya, dia masih animasi lagi nggak kayak tadi. Oke. Oke guys, oke. Oke. Atau animasinya sepertinya keyframe progress bar 0 with 100, 0% sampai 100%. Coba kita tambahin 50 ya di keyframe-nya itu. With 50, dia 50%. Mana kalau kayak gini, tutup. Kita nunggu sangat lambat guys. Tutup sekarang. Dia sedang loading. Oke. Nah, dia loading lagi guys.
Dia loading lagi ya, cuma berarti nggak dari 50% ya. Apa perlu kita bikin mulai dari 50% tampilannya biar ada smooth gitu guys. Jadi progress bar animation kita coba bikin keyframe baru guys. Kita bikin keyframe baru aja yang startnya itu dari 50%. Progress bar animation extend, kita kasih extend gini ya. Progress bar animation kita bikin kelas baru juga, extend. Nah ini pakai keyframe yang progress bar extend nih, dia perlu 10 detik. Oke, gimana kalau kelasnya kita pakai ini? Oke, style width 50. Coba tutup. Ayo tutup sekarang. Ayo guys, ayo. Oke, dia begini ya. Oh, not bad, guys. Jadi dia oke. Ini bug tapi fitur ya guys. Ini bug tapi fitur ya begini guys. Oke, jadi menambah pengujian kesabaran nih. Ini dia begini. Progress barnya dia akan penuh. Kemudian saat di OK dia seperti nggak jalan nih guys. Saat dia di OK seperti nggak jalan, tapi tunggu beberapa saat dia akan jalan nih loadingnya. Oke. Oke, 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 oke. Oke nih, oke. Saat kita extend ini button OK-nya perlu kita ilangin juga guys. Jadi kita display none lagi ya di sini. Display none. Coba kita sedikit bermain-main nih guys. Misal ininya nggak usah progress bar style widthnya jadi 100%, kontainernya kan jadi 100%, progress barnya juga bakal jadi 100%. Cuma dia kenapa perlu timeout ya? Apa dia perlu timeout guys? Delay sebentar sebelum menambahkan kembali kelas animasi. Oh, untuk memulai animasinya nih dia pakai timeout ya. Tutup sekarang. Oke, jadi semakin nggak sabar kalian akan semakin terjebak guys. Oke, ayo. Oke. Oke guys, kesimpulannya si kursor AI ini menurut saya lebih useful ya untuk beginner atau pemula yang mau belajar pemrograman, karena code-nya itu biasanya sudah dipecah-pecah seperti ini guys, dan dia ada penjelasannya yang per bagian codingnya. Nah, untuk Codium sendiri dia seperti ini ya, langsung segelondong ya. Sementara kalau kita start from scratch dari kursor kemarin itu dia sudah dipecah-pecah guys. Ada style CSS, filenya sudah dipecah-pecah gitu, nggak jadi satu file di index HTML. Jadi mungkin use case-nya itu untuk
programmer yang sudah intermediate ya untuk assist atau tanya-tanya masalah coding spesifik atau source code spesifik gitu, spesifik framework tertentu. Mungkin di situ akan lebih useful, tapi untuk pemula tetap saya saranin pakai kursor AI sepertinya guys. Oke, jadi kedepannya kita bakalan tetap pakai kursor AI dan kita masih bakal ngembangin website yang sudah kita buat tadi. Kita tambahi UI UX yang lebih di luar nalar ya guys. Oke, thank you.